lu lagi nyomot begini, pintu madep ini kan ya, madep sini, lu lagi nyomot tuh makan. Siapa Reja? Terus Gue nggak inget beneran. gue inget itu, yakin gue itu kejadian itu mau gue inget. Terus lagi makan tahu, pokoknya gorengan lah, tahu kalau nggak salah. Lagi baru masuk mulut kan? Iya. Mulut, tiba-tiba namanya pintu kamar gue nggak dikunci kan? Terus nyokap gue mungkin ngingetin mau buka puasa keluar kan, dia langsung kebalik lemari. Siapa Reja? Gue inget itu, momen itu gue inget, baru inget gue. Momen itu. Terus ketika dia kaget. Terus ya kan malu juga Doski. Terus malu. apa namanya, Boy langsung ngingetin buka puasa. Puasa. Gue masih berusaha mengingat nih. Itu gue inget kalau lu masih pakai baju seragam sekolah juga masih pakai. Itu pulang sekolah. Enggak, mungkin kondisinya emang gue lupa kali kalau saat itu gue puasa. Jadi gue makan aja. Kan emang di sekolah lu minum susu kacang. Baca. Aduh. Ya, pokoknya banyak hal menarik lah kalau di 17 ketimbang gue di 96 yang udah 2 tahun. Banyak hal menarik gue di 17 karena teman-teman gue di 96 tuh ya yang tadi si Reja bilang, gue main sama 1 orang mungkin. Karena di 96 kan ya underground kali ya, bisa dibilang ya, Cengkareng ya, bedeng. Ya gue harus bisa memilah-milah teman kan. Ya itu paling yang banyak teman gue malah sampai sekarang masih kontek-kontekan nih kayak anak 2 ini nih, anak 17. Karena kita buka bersama SMA 17 pun dia juga diundang datang terakhir. Oh itu secara ini ya, secara ibaratnya bukan sekolah kan? Enggak maksudnya di rumah makan Abah. Iya, secara ya kan masuk mayoritas kan 17 kan. Iya, gue doang kan. Maksudnya anak-anak 17 kan bukan di sekolah kan? Enggak di sekolah. Di luar kita ngadain. Gimana tuh? Lu datang telat kan ya? Iya, pokoknya gue terakhir dah. Di Abah. Yang di Abah. Oh, yang daerah Serengseng. Kembangan. Iya, Kembangan. Swabel. Iya, situ. Ya, maksudnya setahun lu pun di 17 cuman setahun berkesan lah ya. Ya sebenarnya gue juga nggak pengen pindah. Cuma kan waktu pas kelas 1 tuh baru masuk, ya kan kita namanya anak buangan, di awal kita udah ngomong paling gue cuma sampai kelas 2 kayak Eko ya kan. Semua ngomong begitu, gue juga. Gue mau pindah kelas 2, gue mau pindah. Gue juga ngomong gitu kan, gue ngomong kayak gitu. Seiring berjalannya hari sampai setahun, ya gue berasa nyaman. Cuma gimana kalau orang tua udah. Ya itu kan tadi yang lu bilang tadi kan, karena lu ada kejadian cash juga kan, ditodong. Berarti apa tuh yang diambil? Jam ya? Jam bokap gua. Jam kayaknya bokap gua belum tahu. Oh. Nah ini kalau Pak nonton ya, Pak nonton. Bisa kok digantiin yang baru. Iya. Oh, sekarang bisa dia. Kalau dulu takut. 10.000. Ya karena kena Derry kena duit 5.000. Kalau barengan dia. Bareng sama Derry. Sama Purwanto juga bertiga. Purwanto kan turunnya di Gusti masalah. Di Kampung Gusti. Jadi itu salah satu sebab ya, apa namanya, orang tua lu pindah. Langsung gue sebenarnya berat segera pindah. Cemong. Iyalah, gila. Lu bisa dikatakan dulu juga lu pasangan tandem. Lu berdua bego. Enggak, lu juga sama dia juga ini banget lengket lu. Langko kali lengket. Iya. Padahal bisa dibilang Cemong apanya yang menang ya? Makanya gue juga bingung. Enggak, plusnya Cemong tuh enggak marah, orangnya enggak baperan. Dicengin apapun enggak marah. Pokoknya lu katain tai-taiin deh enggak apa-apa. Enggak gitu ya. Ya begitulah. Nah, terus ada cerita apa lagi nih? Apa ya? Apa namanya? Kayak tadi lu pernah bilang katanya pas lagi dia busway itu pulang sama gue pernah punya cerita. Ceritanya gue pulang. Ini si Cemong Iksan mau main ke rumah gua, naik busway lah kita. Itu busway penuh dari Harmoni. Kita naik dari Harmoni berarti ya? Iya, dari Glodok
transit di Harmoni, baru nyambung Kalideres. Karena rumahnya Ibnu kan di Poris, Tangerang. Iya, nah, terus sama dia berdua posisi tuh gua duduk bukan duduk sih ya, diri di belakang. Si Cemong di tengah, pintu busway kan di tengah tuh ya. Iya. Tengah lah dia diri. Itu di belakang kayaknya anak STM banyak itu, ada yang enggak banyak sih, 4 sampai 5 orang ada. Ya. Di sekeliling lu ya, nah, di belakang itu. Gua. Terus dia udah mulai mau nanya-nanya gue, biasalah dulu, zaman dulu kan anak-anak STM ya kan, underground semua. Iya. Nanya dia. Melihat ada anak sekolah lain pasti ditanya, lu dari sekolah mana gitu. Ya, gue kan dulu ya namanya masih kecil banget ya. Masih kecil, postur kecil ya kan. Ya, dulu dia termasuk kecil lah. Iya. Pada saat itu. Makanya disuruh berenang tiap hari. Biar tinggi. Nah, pas busway menjelang mau nyampe Rawabuaya, udah nyampe Rawabuaya lah, itu gue udah lagi ditanya-tanya, itu posisi lagi ditanya-tanya di Rawabuaya, berhenti penumpang banyak yang turun tuh, gue lagi ditanya-tanya, tiba-tiba Cemong cuma ngomong, "Nu, ngapain?" Itu anak-anak STM pada bubar cuy. Gue lagi ditanya-tanya, itu sih Cemong cuma nanya, "Ngapain, Nu?" Itu anak-anak STM 4 sampai 5 orang langsung minggir semua. Lu bayangin Cemong jadi anak STM nih, fotonya nih. Tuh fotonya. Bayangin seserem itu, gimana coba? Ibnu serasa di backup tau enggak lu. Makanya tuh anak-anak STM yang lain bubar. Seserem itu Cemong dulu gitu. Sekarang masih. Mungkin kalau Cemong tahu juga mungkin dia menghindar. Iya, gue langsung turun kayak itu kalau gue tahu. Gue nggak kenal. Kalau dijawab misalnya, "Nu, kenapa?" Dijawab sama Ibnu, "Nih anak-anak STM." Turun duluan Cemong. Iya, langsung. Oh iya, sorry, nggak kenal. Langsung gue sorry Nu, pulang duluan ya. Iya, karena emang Cemong serem sih. Iya, serem dia. Kalau dari perawakan serem. Jangan kasih nyengir aja tuh kayak gitu. Kalau nyengir tuh orang udah kagak ada takut-takutnya. Kalau nyengir udah kocak jadinya. Maskotnya 10-3 dulu. Iya. Siapa sih yang nggak tahu Cemong? Cemong sama Eko udah itu 2 orang. Iya. Cemong sama Eko. Eko aja lah, Eko jangan gua. Karena nama Cemong ya satu-satunya dia doang. Dulu namanya Cemong siapa ya? Arbi ya. Iya, makanya nih gua mau ngundang Arbi juga. Terus nih. Terus manggil gua itu nama nggak enak banget itu disebut. Anjir. Siapa ya? Gue ya? Arbi juga bukan? Eko botak. Eko kayaknya. Main gara-gara rambut lu melingkar. Orang pada ngeledekin. Apa? Nyolek-nyolek bokong. Gue kagetan orangnya. Itu salah. Enggak, bokong lu dicolek. Enggak diginiin. Iya, terus lu kaget. Oh gitu. Ya gua nggak tahu sih kronologi pertamanya. Soalnya ada cerita yang katanya gara-gara botak kayak sih itu yang begitu mah kan dia tuh yang lemes mulutnya. Rambut lu keriting. Kayak bola ayam. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang. Ya bisa kali. Tapi enak banget itu panggil. Soe. Gue dari zaman SMP, SMA di 17 sampai 96 punya nama panggilan kampret. Nah, ini boleh nih kan. Berarti kalau di 96 apa nih nama panggilan? Gue dari SMP ya. Mungkin si Mbe, kalau lu kenal Mbe. Roksandi. Ya. Roksandi. Apa kabar? Sama. Twitter gue balikin. Gue dari SMP itu gue sekelas sama dia dari kelas 1 SMP itu. SMP kelas 1 doang. Gue dipanggil sebutan nama Beler, kan nggak enak banget didengernya. Beler karena mata gue kalau dipoto nggak pernah melek, matanya kayak orang beler gitu. Dipanggil sampai kelas 3. Di 17 ada panggilan lagi, kata gue kampret. Di 96 pun ada panggilan lagi. Nah, 96 apaan tuh? Nah, itu boleh tahu nih. Di 96 gue dipanggil dulu nih, tebak-tebakan ya. Ini nama lebih di bawah di panggilan di 17 atau di atas nih menurut lo nih? Nyerempet masalah yang tadi Reja bilang. Apa tuh? Masalah ya kayak body shaming lah. Oh, oke. Apa Ja? Apa ya? Kecil? Enggak. Pacil. Pacil. Itu apa? Karena
rambut gua kayak artis siapa? Yang main film Putri Duyung. Sarasari. Bukan, musuhnya Ayu Azari. Wan Abut. Iya, itu gue dipanggil itu akhirnya. Wan Abut. Iya. Wan Abut lebih familiar ya. Dipanggil Abut sih, lebih spesifiknya Abut. Yes, bisa aja. Iya. Bisa sih, masuk. Gue dipanggilnya dari kelas 2 sampai kelas 3 SMA gue dipanggil Abut. Enggak ada yang manggil Ibnu. Dari mulai SMP sampai SMA emang enggak ada yang namanya manggil Ibnu. Kampret emang pemberian orang tua itu nama. Ya Cemong. Nur Cahaya. Panggilnya Cemong. Tapi kan lu panggilan lu mungkin di kelas di 17 doang. Di SMP ada enggak? Oh enggak, nama. Oh, gue dari SMP coy. SMP dari terus SMP kelas 1 sampai kelas 3 dipanggilnya Beler. SMA 17 dipanggilnya Bolki. Di 17 di 96 gue dipanggil Abut. Aduh, enggak ada yang pernah manggil nama gue asli. Tapi kalau zaman sekarang itu nama Bolki estetik namanya aja ya. Bolki loh. Bolki. Keren sih, keren lah. Estetik kalau untuk sekarang tuh nama iyalah nggak ada yang bisa namain tuh. Bolki, Cemong dulu SMP dia juga ada panggilannya dia. Bukan Cemong, Belang. Lu temen SMP gue. Belang. Emang Zebra Cross. Gimana? Ada lagi nggak cerita seru mungkin yang sama guru lah? Kalau cerita tentang guru sih, gue nggak ada menariknya. Jadi itu doang ya yang berkesan, cuma yang digambar doang. Jadi gambaran lu itu kelas 1 itu ya lu murid biasa lah. Yang prestasi yang nggak ada. Ya yang pelajaran di kagak suka ya kan. Gue benci semua. Itu yang gue jadi pertanyaan tuh, ini anak sekolah buat apa ya? Nyari jasa coy. Nyari jasa. Ingat kata Deddy Kobuser. Nyari jasa doang. Ijazah tidak menentukan nanti kamu sukses sih. Orang pintar belum tentu apa? Kalau minum tolak angin. Tolak angin, tolong ya. Enggak, kalau udah lulus sekolah tuh enggak menjamin orang pintar bakalan beruntung. Tapi kalau orang beruntung udah pasti hidupnya enak. Gitu. Coba lurusin ya. Enggak, tapi enggak gini. Ntar dulu. Lurusin ya. Kita tarik lagi ya. Oke. Dari mana nih? Lu bilang kan lu enggak suka sama pelajaran ya kan? Iya. Mungkin itu sebabnya lu enggak jodoh sama yang S2. Iya. Kampret. Tapi kan digantinya sama S1. Oh iya. Ya itu mah yang spesifik apa? Cerita aja itu mah, cerita buat ketawa-ketawa kita ya kan. Jadi bongkar semua dong. Iya, enggak. Kan tapi gue masih perlu ini nih sih. Apa? Kisah percintaan sih, Mong. Aduh. Malu gua. Malu kenapa? Ya, orang udah pada berkeluarga semua. Malah enggak apa-apa lah. Itu kan waktu masih sekolah. Kan masih sekolah. Enggak waktu itu nih. Selain yang tadi nelpon lu ya. Ada enggak? Ya nggak usah disindir-sindir begitu, lu mancing-mancing aja. Itu mah gue udah gak sekolah di situ, udah lulus bahkan nggak salah. Ya udah. Selama lu dalam 1 tahun itu, ya kan, ada enggak cewek yang menarik perhatian lu gitu? Selain dia, entah di kelas lain atau atasan, kelas, bukan kerjaan nih atasan mah yang sekarang. Atasan yang sekarang. Iya maksudnya dari kakak kelas gitu, kakak kelas mah namanya mata ya, dianugerahkan untuk melihat. Gue demen nih. Ngelihat yang bening, bohai, siapa sih yang enggak tertarik ya? Terutama kan laki-laki ya. Hanya sebatas mengagumi. Aduh, gue nangis. Tadi percintaan udah. Kenapa dia bisa pindah itu kan udah. Sama ya tadi kan di todong itu ya. Makanya dia pindah ke sekolah SMA 96 ya. Dan sampai sekarang pun
silaturahmi dia sama anak 17 masih Tetap terjalin. terjaga. Kayak Iya, inilah gue masih sering suka ngunjungin dia kesini walaupun dia susah banget ngunjungin gue di sono. Ya kan buat nongkrong susah banget, harusnya gue yang kesini. Ya nggak apa-apa sih, yang penting disediain. Nah, itu. Yang penting kalau lu nggak kelaparan. Iya. Apa ya? Mungkin ada cerita-cerita lagi sebelum kita tutup kali yang masih pengen disampaikan atau ada yang mau disampaikan lah. Benar. Mau diungkapin gitu loh. Disampaikan sih kalau ini mah paling gue pengen yang di dulu 10.3 yang di circle gue, maksudnya itu gue pengen sekali-sekali ngumpul. Oke. Boleh. Yang di circle gue ya, di circle gue kan satu kelas nggak mungkin gue akrab semua. Di circle gue itu gue pengen ngumpul lah kayak gini. Cuma kalau bisa jangan bawa pasangan, istilahnya jangan bawa keluarga. Ya kan lo tahu udah otak-otaknya dia nih. Enggak, tapi seru juga kayaknya sih buat kita ketawa-ketawa lagi. Boleh. Iyalah. Cerita-cerita lagi. Kayaknya coba dah kita atur waktu kali ini, kita suksesin, kita jadiin gitu sekali aja. Iya enggak? Tapi yang satu pesan gua jangan bawa pasangan. Iya, maksudnya kita aja. Iya. Kalau gue sih pasti. Tapi jangan bawa cewek juga. Ah, ya enggak lah, lu jangan nyindir ke situ dong. Enggak, maksudnya ini cowok-cowok aja kan. Pure. Enggak nih, maksudnya circle-nya dalam arti Gua kan enggak cuma cowok. Lu selamat gua kagak. Udah enggak usah dijadiin. Ya kan sekedar ngopi doang kan. Ngopi atau nongkrong. Enggak, gue sih pengennya gini, kalau sekedar kayak ngopi, nongkrong, nanggung. Enggak, nanggungnya gini. Kita datang misalnya kumpul jam 8 malam. Kita ngobrol sampai jam 12 malam itu nanggung. Terus kalau kita mau lewatin sampai pagi, Yang gak enak ya. Tempatnya nggak pas. Iya. Nah, pengen gua sih kita adain dah satu acara di villa yang istilahnya kita hari ini datang, kita pulang besok. Jadi untuk kita bermalam, cerita-cerita, ketawa-ketawa tuh puas gitu. Puas, tapi bebas, dan tidak terbatas waktu. Tapi dengan catatan ya itu, kita kan udah berkeluarga nih, kita harus kasih kepercayaan juga sama orang-orang di rumah. Oh gitu. Gitu. Iya. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Ya biar bini lu juga ngizinin. Nah, gue sebenarnya bebas. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini dulu kali ya ceritanya. Karena sebenarnya sih masih banyak ya yang mau diceritain. Iya. Sorry gue potong. Terus siapa lagi ya? Ya datang dah ke podcast lu berdua buat nyeritain cerita di SMA 17. Boleh. Boleh. Terus lagi Siapa? Siapa lagi ya? Profesional ya. Pastilah. Nanti yang Batu Sari boleh lah ya. Enggak usah. Ya kan Batu Sari ada. Gua tunggu untuk bercerita di podcast cerita SMA ini, Mong. Gila lo. Siapa lagi ya? Bukan lu ya? Bukan lu, Komel. Kenapa? Siapa? Apaan lu ngomongin apaan? Ngomongin apaan lu? Ya pokoknya siapapun yang mau ke cerita SMA ngobrol-ngobrol, welcome kok. DM itu. Kita profesional. Kontak personnya ada. Sampai buka-bukaan. Enggak lah, buka-buka. Emang kita ada yang buka-bukaan di sini kan enggak ada. Buka-buka. Lu kan konten kreator, lu bisa ngedit. Giliran gua ntar kagak diedit. Edit lah, bilang ngaco lu. Bahaya itu, bahaya. Semua pasti diedit. Yang mau ditampilin kita tampilin. Sesuai yang nggak mau ditampilin kita tampilin. Karena moto kita seperti itu. Ya pokoknya kayaknya cukup sampai di situ aja. Thank you banget, Bolki. Gila. Thank you. Kita udah boleh main ke Bekasi. Kapan-kapan kita kesini lagi. Oh pasti dong. Pasti itu loh. Yang penting suguhannya aja jangan lupa. Ada terus lah. Doain ya. Amin. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dengan narasumber lainnya. Benar. Ya sekali lagi yang mau
Tadi yang udah disebut ngobrol tuh. Kita hubungin aja ke adminnya Instagramnya Cerita SMA 2021. Langsung DM aja. Kalau emang nggak dibalas, emang adminnya rada-rada gitu ya. Kalau nggak disuruh ngupload kagak ngupload. Gua mau ngupload bingung karena bukan gua adminnya, nggak tahu siapa. Orang baru kali adminnya aja. Terus juga ya terutama kawan-kawan terdekat gua, circle gua sih ya yang udah lama nggak kelihatan, nggak ada kabar. Gue berharap banget bisa datang sih ya. Boleh. Kita cerita-cerita bareng-bareng. Ya atau enggak teman-teman satu sekolah kita. Iya, yang di luar circle kita pun silahkan. Ya, enggak kita mengkhususkan ya. Enggak mengkhususkan. Cuman kenapa gue bilang circle gue tuh diutamain karena banyak yang hilang gitu loh dari circle gue sendiri gitu. Gue sangat menyayangkan sih. Kayak ada yang dulu deket banget sama gua, makan, tidur, mandi. Sekarang udah fokus. Sekarang lagi fokus dengan kehidupannya. Ya gua berharap bisa tampil ya 15 menit kok ya. Kita paling lama 1 jam. Udah cukup bercerita aja lah. Udah kayak gitu aja. Cukup. Oke, bungkus ya. Sampai ketemu lagi di Cerita SMA. Thank you. Edit ja gitu.